Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Ardiansyah dengan NIM 2440013. Perkenalkan, saya Indra Gunawan Siregar dengan NIM 2440017. Kegagalan pasar merupakan kondisi ketika mekanisme pasar tidak mampu mengalokasikan sumber daya secara efisien sehingga tidak menghasilkan kesejahteraan sosial yang optimal. Dalam teori ekonomi yang dikembangkan oleh Adam Smith, pasar idealnya dapat mengatur dirinya sendiri melalui mekanisme permintaan dan penawaran. Namun dalam praktiknya, terdapat berbagai kondisi yang menyebabkan pasar tidak berjalan secara sempurna sehingga menimbulkan ketidakseimbangan ekonomi. B. Monopoli dan oligopoli. Analisis ikhtikar. 1. Pengertian monopoli dan oligopoli. Monopoli merupakan suatu bentuk struktur pasar di mana hanya terdapat suatu produsen atau penjual yang menguasai seluruh pasar sehingga memiliki kekuatan untuk menentukan harga, dan jumlah barang yang beredar. Dalam kondisi ini, konsumen tidak memiliki banyak pilihan karena tidak adanya pesaing yang signifikan. Keadaan monopoli dapat menyebabkan harga menjadi lebih tinggi dibandingkan harga pasar yang kompetitif karena produsen memiliki kekuatan pasar yang besar. Sedangkan oligopoli adalah struktur pasar yang dikuasai oleh beberapa perusahaan besar yang saling bersaing namun tetap memiliki pengaruh kuat terhadap harga pasar. Dalam pasar oligopoli, setiap perusahaan biasanya memperhatikan strategi persaingan dalam menentukan harga, produksi maupun distribusi barang. Walaupun terdapat lebih dari satu produsen, jumlahnya yang terbatas dapat membuat pasar kurang kompetitif. Adapun beberapa penyebab terjadinya kegagalan pasar ialah 1. Rekayasa permintaan dan penawaran. Rekayasa permintaan merupakan upaya yang dilakukan oleh produsen atau pelaku usaha untuk mempengaruhi tingkat permintaan konsumen terhadap suatu produk atau jasa. Rekayasa permintaan biasanya dilakukan melalui berbagai cara seperti promosi, iklan, inovasi produk, pemberian diskon, peningkatan kualitas layanan, hingga penggunaan teknologi digital dalam pemasaran. Strategi tersebut bertujuan untuk membentuk persepsi konsumen bahwa produk yang ditawarkan memiliki nilai lebih dibandingkan produk pesaing. D. Tadlis. 1. Pengertian tadlis. Tadlis merupakan salah satu bentuk praktik yang dilarang dalam kegiatan ekonomi Islam karena mengandung unsur penipuan atau penyembunyian informasi penting dalam suatu transaksi. Secara umum, tadlis terjadi ketika salah satu pihak dalam transaksi menyembunyikan cacat barang, kualitas yang sebenarnya, atau informasi penting lainnya sehingga pihak lain mengalami kerugian. Dalam perspektif ekonomi Islam, setiap transaksi harus didasarkan pada prinsip kejujuran, keterbukaan, dan kerelaan antara kedua belah pihak yang melakukan akad. Yang kedua, dampak tadlis dalam kegiatan ekonomi. Praktik tadlis dapat menimbulkan berbagai dampak negatif dalam sistem ekonomi. Salah satunya adalah hilangnya kepercayaan antara pelaku ekonomi, baik antara penjual dan pembeli maupun antara pelaku usaha. Apabila praktik ini dibiarkan, maka pasar akan dipenuhi oleh ketidakjujuran yang pada akhirnya dapat merusak stabilitas dan keadilan dalam perdagangan. Selain itu, tadlis juga dapat merugikan konsumen secara langsung karena mereka tidak mendapatkan barang atau jasa sesuai informasi yang diberikan. Oleh sebab itu, ekonomi Islam sangat menekankan pentingnya transparansi dan etika dalam setiap transaksi agar tercipta pasar yang adil dan sehat. Tagrir. 1. Pengertian tagrir. Tagrir adalah praktik dalam kegiatan ekonomi yang mengandung unsur ketidakjelasan, ketidakpastian, atau spekulasi berlebihan dalam suatu transaksi. Dalam kondisi ini, salah satu atau kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi tidak mengetahui secara pasti objek, kualitas, kuantitas, maupun hasil dari transaksi tersebut. Dalam ekonomi Islam, praktik tagrir dilarang karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan berpotensi merugikan salah satu pihak. Transaksi yang baik dalam Islam itu harus didasarkan pada kejelasan informasi serta kesepakatan yang dipahami secara jelas oleh kedua pihak yang bertransaksi. Yang kedua, bentuk tagrir dalam transaksi. Tagrir biasanya muncul dalam transaksi yang bersifat spekulatif atau mengandung ketidakpastian yang tinggi.
Contohnya adalah menjual barang yang belum dimiliki atau menjual sesuatu yang keberadaannya belum pasti. Dalam kondisi ini pembeli tidak memiliki kepastian mengenai barang yang akan diterima. Contoh lain dari tagrir adalah transaksi yang tidak menjelaskan secara rinci mengenai kualitas, jumlah, atau waktu penyerahan barang. Ketidakjelasan tersebut dapat menimbulkan perselisihan di dalam hari karena masing-masing pihak memiliki pemahaman yang berbeda mengenai kesepakatan yang telah dibuat. Adapun contoh studi kasusnya ialah di PT Sumber Pangan Nusantara merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang distribusi dan penjualan beras kemasan dengan merek dagang beras premium Nusa Kita. Perusahaan ini memasarkan produknya ke berbagai pasar modern dan toko retail di berbagai kota besar di Indonesia. Kasus yang terjadi dalam praktiknya, perusahaan tersebut melakukan tindakan yang termasuk dalam tadlis. PT Sumber Pangan Nusantara memasarkan beras dengan label beras premium yang diklaim memiliki kualitas terbaik dan berasal dari beras pilihan. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Lembaga Pengawasan Pangan, ditemukan bahwa sebagian beras yang dijual sebenarnya merupakan campuran beras kualitas medium. Selain itu, pada kemasan tertulis berat bersih 5 kg, tetapi setelah dilakukan pengecekan, ternyata berat sebenarnya hanya sekitar 4,7 kg. Informasi mengenai kualitas dan berat produk tersebut tidak sesuai dengan kenyataan sehingga merugikan konsumen yang membeli produk tersebut. Analisis kasus ini termasuk praktik tadlis karena perusahaan menyembunyikan informasi penting mengenai kualitas dan berat produk yang dijual. Konsumen membeli produk tersebut berdasarkan informasi yang tertera pada kemasan. Namun informasi tersebut tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Dalam perspektif ekonomi Islam, tindakan tersebut melanggar prinsip kejujuran dan keterbukaan dalam transaksi. Islam menekankan bahwa penjual harus menyampaikan kondisi barang secara jujur agar pembeli dapat membuat keputusan yang adil. Dampak yang ditimbulkan, beberapa dampak dari praktik tersebut antara lain: konsumen mengalami kerugian karena tidak mendapatkan produk sesuai dengan kualitas yang dijanjikan. Yang kedua, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap produk perusahaan. Dan yang ketiga, reputasi perusahaan menjadi buruk di pasar. Contoh studi kasus eksternalitas pada PT Tirta Kimia Industri. Profil perusahaan: PT Tirta Kimia Industri merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi bahan kimia untuk industri tekstil dengan merek usaha Tirta Chem Industries. Perusahaan ini memiliki pabrik produksi yang berlokasi di kawasan industri dekat permukiman masyarakat. Kasus yang terjadi dalam kegiatan produksinya, PT Tirta Kimia Industri menghasilkan limbah cair yang berasal dari proses pengolahan bahan kimia. Limbah tersebut kemudian dibuang ke sungai yang berada di sekitar pabrik tanpa melalui proses pengolahan limbah yang memadai. Akibatnya, kualitas air sungai yang menjadi menurun dan tercemar oleh zat kimia berbahaya. Masyarakat yang tinggal di sekitar sungai mengalami berbagai dampak, seperti berkurangnya hasil tangkapan ikan, kerusakan lahan pertanian, serta gangguan kesehatan akibat air yang tercemar. Analisis kasus. Kasus ini merupakan contoh eksternalitas negatif, yaitu dampak buruk dari aktivitas ekonomi yang dirasakan oleh pihak lain di luar pelaku kegiatan ekonomi tersebut. Perusahaan memperoleh keuntungan dari kegiatan produksinya, tetapi masyarakat sekitar yang menanggung dampak negatif dari pencemaran lingkungan. Dampak yang ditimbulkan, yang pertama, pencemaran air sungai dan kerusakan ekosistem lingkungan. Selanjutnya, gangguan kesehatan bagi masyarakat sekitar. Selanjutnya, konflik antara masyarakat dan perusahaan. Cara mengatasi kasus: yang pertama, penerapan sistem pengolahan limbah sebelum limbah dibuang ke lingkungan. Yang kedua, penerapan regulasi lingkungan yang ketat oleh pemerintah terhadap kegiatan industri. Yang ketiga, program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR untuk membantu masyarakat yang terdampak. Dengan langkah tersebut, kegiatan industri dapat tetap berjalan tanpa merugikan masyarakat dan lingkungan sekitar.